Rahasia Weton Pon, si kebal sial yang dilindungi alam semesta. Pernahkah Anda melihat seseorang yang seolah punya tameng, tak kasat mata? Saat orang di sekitarnya tertimpa musibah, dia justru selamat. Saat yang lain gagal, dia malah mendapatkan jalan keluar yang tidak terduga. Jika Anda salah satu orang yang lahir di pasaran pon, atau mengenal seseorang yang demikian, maka Anda sedang menonton video yang tepat. Hari ini, kita akan membuka rahasia kuno mengapa Weton Pon disebut-sebut sebagai pemenang yang selalu lolos dari lubang jarum kesialan. Sebelum kita masuk ke rahasianya, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan bergabung di komunitas ini, siapa tahu energi keberuntungan dari Weton yang kita bahas hari ini bisa ikut menyelimuti hari-hari Anda. Mari kita mulai. Memahami pon antara air dan api. Mari kita selami lebih dalam apa sebenarnya arti dari pon. Dalam Khazanah Primbon Jawa, pasaran pon bukanlah sekadar penanda waktu atau sekadar nama hari yang bergilir di kalender. Jika kita menilik lebih jauh ke dalam kosmologi Jawa, pon adalah sebuah simbol keseimbangan yang langka. Banyak tetua kita menyebut bahwa energi pon adalah pertemuan antara dua elemen besar, air dan api. Mengapa demikian? Karena mereka yang lahir di pasaran pon, entah itu Senin Pon, Selasa Pon, hingga Minggu Pon, memiliki watak yang sangat kontradiktif namun harmonis. Di satu sisi, mereka memiliki api semangat yang membara, ambisi, keberanian, dan keinginan untuk maju. Namun di sisi lain, mereka dikendalikan oleh ketenangan air yang sangat dalam. Bayangkan sebuah wadah air yang di bawahnya terdapat api. Air itu tidak mendidih secara membabi buta, melainkan hangat dan memberi energi. Inilah metafora sempurna untuk karakter pemilik Weton Pon. Mereka tidak meledak-ledak saat menghadapi masalah, dan mereka tidak membeku saat ketakutan. Keseimbangan inilah yang menjadi tameng pertama mereka. Dalam dunia primbon, ketidakseimbangan adalah pintu masuk utama bagi sial atau musibah. Sial seringkali datang ketika seseorang kehilangan kontrol diri, saat emosi terlalu meluap, terlalu banyak api, atau saat seseorang terlalu pasif hingga mudah diinjak, terlalu banyak air. Pemilik Weton Pon, dengan anugerah alamiahnya, memiliki kemampuan untuk memposisikan diri di titik tengah. Ketika badai datang, mereka adalah orang yang mampu menjadi jangkar. Kenapa mereka sering disebut selalu selamat dari sial? Karena pada dasarnya, semesta cenderung berpihak pada keteraturan. Sifat pon yang stabil. Ini membuat mereka memiliki aura yang sangat teratur pula. Aura yang stabil inilah yang membuat energi negatif atau bala kesulitan untuk menempel. Ibarat cermin yang bersih dan rata, energi buruk yang datang akan terpantul kembali, tidak mampu menggores permukaan batin mereka. Selain itu, dalam perhitungan Weton, pon sering dikaitkan dengan watak Pandita Sakti atau sang pemikir. Mereka bukan tipe orang yang bertindak tanpa perhitungan. Sebelum melangkah, mereka sudah membaca situasi, mereka sudah mengendus bahaya. Banyak orang menganggapnya sebagai kebetulan atau keberuntungan, padahal itu adalah hasil dari insting yang terlatih oleh elemen air yang dominan dalam diri mereka. Jadi, ketika kita bicara tentang pon yang kebal sial, kita sebenarnya sedang bicara tentang kemampuan manajemen diri yang luar biasa. Mereka tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus menyerang. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Inilah bentuk pertahanan paling tinggi, yaitu pertahanan yang berasal dari dalam diri sendiri. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membedah bagaimana elemen ini berinteraksi dengan dunia gaib, yakni tentang pelindung atau hodam yang sering dikaitkan dengan kelahiran pasaran pon. Apakah benar mereka dijaga oleh sosok-sosok tak kasat mata? Ataukah itu semua hanyalah proyeksi dari kekuatan batin mereka sendiri? Mari kita simak bersama. Perlindungan sang pelindung, hodam alami. Selanjutnya, mari kita masuk ke wilayah yang seringkali membuat bulu kuduk merinding namun sekaligus membuat penasaran. Konsep pelindung, atau apa yang dalam tradisi spiritual Jawa kerap disebut sebagai hodam atau penjaga gaib. Bagi pemilik Weton Pon, pembicaraan ini bukan tentang klinik yang menyesatkan, melainkan tentang memahami anugerah kesejatian diri yang mereka bawa sejak lahir. Dalam Khazanah leluhur, orang yang lahir di pasaran pon sering dikatakan memiliki kedekatan frekuensi dengan sedulur papat,
4 saudara spiritual yang mendampingi manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Pon memiliki karakteristik energi yang cenderung wingit. Kata wingit ini sering disalahartikan sebagai seram, padahal dalam bahasa Jawa, wingit berarti memiliki aura kewibawaan yang tinggi, sesuatu yang membuat makhluk lain, baik yang tampak maupun tidak, segan untuk mendekat atau mengganggu. Inilah jawaban mengapa orang Pon seringkali selamat dari sial. Ketika bahaya fisik atau energi negatif, bala, mencoba mendekati, mereka seolah memiliki sensor yang tidak bekerja seperti orang biasa. Banyak kesaksian dari para pemilik weton Pon yang mengaku pernah mengalami kejadian di mana mereka merasa ditarik untuk tidak pergi ke suatu tempat, atau tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman berada di dekat orang tertentu. Itu bukan kebetulan semata. Itu adalah bentuk komunikasi antara diri mereka dengan energi pelindung yang bersemayam dalam batin mereka. Energi ini bekerja seperti sebuah pagar gaib yang adaptif. Bayangkan sebuah benteng yang tidak dibangun dari batu, melainkan dari niat dan laku. Pemilik weton Pon yang menjaga tutur kata, menghargai sesama, dan memiliki ketulusan hati, akan secara otomatis mengaktifkan pagar ini. Namun, ada satu syarat mutlak yang harus dipahami. Perlindungan ini bukanlah sebuah surat jaminan seumur hidup yang membuat Anda bisa bertindak semena-mena. Para tetua berpesan, kodrat manusia adalah menjaga keselarasan. Jika seseorang lahir dengan weton Pon namun ia sering berbuat zalim, sombong, atau menghalalkan segala cara, maka frekuensi energinya akan berubah. Aura wingit yang tadinya melindungi akan memudar, dan pintu bagi kesialan justru akan terbuka lebar. Jadi, perlindungan ini sifatnya adalah timbal balik. Semesta melindungi mereka yang menjaga kebaikan, dan bagi weton Pon, kebaikan adalah bahan bakar utama bagi energi pelindung mereka. Lebih jauh lagi, bagi Anda yang merasa memiliki weton Pon, jangan pernah merasa angkuh dengan keberadaan pelindung ini. Justru sebaliknya, jadikan ini sebagai pengingat untuk terus rendah hati. Bahwa Anda selamat dari musibah, Anda terhindar dari fitnah, dan Anda selalu menemukan jalan keluar di saat sempit. Itu adalah amanah. Amanah untuk menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Di dunia yang penuh dengan riuh dan ketidakpastian ini, memiliki penjaga dalam diri adalah sebuah kemewahan batin. Ini bukan tentang kekuatan sihir, melainkan tentang keselarasan antara jiwa Anda dengan ritme semesta. Saat jiwa Anda tenang, saat hati Anda bersih, maka seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk menjaga langkah Anda. Inilah kekuatan yang sesungguhnya dari seorang pemilik weton Pon. Intuisi, kompas kehidupan yang akurat. Sekarang, mari kita bicara tentang senjata rahasia yang paling mematikan bagi kesialan, yaitu intuisi. Mengapa pemilik weton Pon seringkali bisa menghindar dari musibah sebelum musibah itu benar-benar terjadi? Jawabannya bukan karena mereka bisa meramal masa depan, melainkan karena mereka memiliki radar batin yang jauh lebih peka dibandingkan orang kebanyakan. Bagi seseorang dengan weton Pon, intuisi bukanlah sekadar firasat atau tebakan belaka. Dalam filosofi primbon, ini sering disebut sebagai pancaran nurani, atau kemampuan untuk menangkap getaran dari semesta. Pernahkah Anda merasa sangat tidak nyaman untuk melangkah ke sebuah tempat, padahal secara logika tidak ada alasan untuk takut? Atau tiba-tiba ada dorongan kuat di hati untuk membatalkan sebuah rencana perjalanan, dan ternyata, di tempat tujuan atau di tengah jalan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Itulah intuisi Pon yang sedang bekerja. Pemilik weton Pon memiliki kemampuan alami untuk membaca tanda-tanda alam. Jika orang lain melihat dunia dengan mata fisik, melihat jalan yang lurus, melihat cuaca yang cerah, maka orang Pon melihat lebih dalam. Mereka menangkap frekuensi. Jika ada niat buruk seseorang, mereka bisa merasakannya. Jika ada energi yang tidak selaras dengan nasib baik mereka akan segera menarik diri. Banyak yang mengira mereka hanya beruntung. Padahal, keberuntungan itu adalah hasil dari keputusan sadar untuk mendengarkan bisikan hati. Masalahnya, banyak pemilik weton Pon yang justru sering mengabaikan radar ini karena terlalu banyak berpikir secara logis. Mereka mencoba mendebat perasaan mereka sendiri dengan akal sehat, dan disitulah letak bahayanya. Saat Anda menumpulkan intuisi Anda demi logika yang sempit, saat itulah celah bagi kesialan terbuka.
Dalam tradisi Jawa, dikatakan bahwa roso atau rasa adalah guru paling bijaksana. Orang pon yang mampu menjaga rosonya tetap bersih dan tajam, akan memiliki kompas kehidupan yang tidak pernah salah arah. Intuisi ini adalah bentuk perlindungan yang paling elegan. Anda tidak perlu berkelahi untuk menghindari musibah. Anda hanya perlu menghindar. Anda tidak perlu berdebat untuk menghindari fitnah. Anda hanya perlu diam. Jadi, jika Anda seorang pemilik weton pon, inilah pesan penting untuk Anda. Jangan pernah meremehkan perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul. Jangan pernah mengabaikan suara kecil di dalam batin yang meminta Anda untuk berhenti sejenak. Itu bukan paranoia. Itu bukan ketakutan yang berlebihan. Itu adalah sistem pertahanan diri yang sudah ditanamkan oleh alam semesta sejak Anda lahir. Belajarlah untuk mempercayai diri sendiri. Karena di dunia yang penuh dengan kebisingan dan informasi yang menyesatkan, kemampuan untuk mendengar bisikan batin Anda sendiri adalah aset paling berharga. Itulah kunci mengapa, seringkali, saat orang lain terjebak dalam arus masalah yang rumit, Anda justru melangkah dengan tenang di jalur yang aman. Anda selamat, bukan karena kebetulan, tetapi karena Anda tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Ketenangan adalah kunci penolak balak. Dalam dunia yang penuh dengan riuh rendah dan ketidakpastian, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa kekuatan itu identik dengan suara lantang, keberanian untuk melawan, atau tindakan yang meledak-ledak. Namun, bagi para pemilik weton pon, rahasia terbesar untuk selamat dari segala bentuk kesialan, atau dalam istilah Jawa disebut balak, justru terletak pada satu hal yang sangat sederhana namun sulit dilakukan, ketenangan. Mengapa ketenangan menjadi tameng paling ampuh? Dalam pandangan spiritual, kesialan atau musibah seringkali bersifat parasit. Ia membutuhkan inang. Inang yang paling disukai oleh kesialan bukanlah orang yang sedang bersedih, melainkan orang yang sedang diliputi kepanikan, kemarahan yang tidak terkontrol, dan kekalutan pikiran. Saat Anda panik, frekuensi energi Anda menjadi kacau. Aura Anda yang seharusnya padat dan kokoh, tiba-tiba menjadi retak dan bergetar. Dalam kondisi retak itulah, energi negatif, berupa nasib buruk, fitnah, atau musibah, masuk dan menempel pada diri Anda. Pemilik weton pon, dengan elemen air yang dominan dalam karakternya, memiliki kemampuan alami untuk menjaga suhu batinnya tetap dingin, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya sedang terbakar emosi. Ini bukan berarti orang pon tidak bisa marah atau tidak bisa takut. Tentu saja bisa. Namun, mereka memiliki termostat batin yang lebih cepat untuk kembali ke titik nol. Ketika badai datang, orang lain mungkin akan berlari dan berteriak, namun orang pon cenderung diam, mengamati, dan menunggu saat yang tepat untuk melangkah. Inilah yang disebut dengan olah batin. Ketenangan bagi orang pon bukanlah bentuk kepasifan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah bentuk kendali diri yang sangat tinggi. Saat Anda tetap tenang di tengah krisis, Anda sebenarnya sedang memancarkan frekuensi yang stabil. Dan ketahuilah, hukum alam semesta itu sederhana. Energi yang stabil tidak akan bisa beresonansi dengan energi yang kacau. Inilah alasan mengapa kesialan seringkali terpental kembali sebelum sempat menyentuh Anda. Anda bukan menghindar. Anda hanya tidak sefrekuensi dengan masalah tersebut. Dalam primbon, dikatakan bahwa ketenangan adalah jalan pintas untuk meraih petunjuk dari Sang Pencipta. Ketika pikiran Anda jernih seperti air danau yang tenang, bayangan masa depan dan jalan keluar akan terlihat dengan jelas. Sebaliknya, ketika air itu bergejolak dan berlumpur karena amarah, Anda akan kehilangan arah, dan di saat itulah, pintu kesialan terbuka lebar. Jadi, untuk Anda yang lahir di pasaran pon, jadikanlah ketenangan sebagai identitas Anda. Jika suatu saat Anda merasa dunia sedang tidak berpihak kepada Anda, atau masalah seolah datang bertubi-tubi, jangan pernah menanggapi dengan kepanikan. Tarik napas dalam-dalam. Sadari bahwa Anda adalah pemilik elemen air yang tenang dan dalam. Semakin tenang Anda, semakin sulit bagi kesialan untuk menemukan celah dalam diri Anda. Ingatlah, musuh terbesar bukanlah keadaan di luar sana, melainkan gejolak di dalam dada sendiri. Ketenangan bukan hanya cara untuk bertahan hidup, tapi cara untuk memenangkan kehidupan. Dengan ketenangan, Anda tidak hanya menolak balak, tetapi Anda juga menarik keberkahan.
Karena hanya dalam kedamaian hati, keberuntungan memiliki ruang untuk singgah dan menetap. Karmic Balance berbuat baik, dilindungi semesta. Sekarang, kita sampai pada inti terdalam dari filosofi Weton Pon. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana ketenangan dan intuisi menjadi perisai bagi Anda, maka di pembahasan ini, kita akan bicara tentang bahan bakar dari perisai tersebut. Dalam istilah Jawa yang sudah sangat akrab di telinga kita, berlaku hukum, sapa nandur, bakal ngunduh, siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Namun bagi pemilik Weton Pon, hukum tabur tuai ini bekerja dengan mekanisme yang lebih cepat, lebih tajam, dan lebih nyata. Banyak orang bertanya, mengapa saya selalu selamat di saat-saat terakhir? Atau, mengapa pertolongan selalu datang tepat saat saya hampir menyerah? Jawabannya sederhana namun mendalam. Anda sedang memanen buah dari kebaikan yang pernah Anda tanam, baik itu yang Anda sadari maupun tidak. Weton Pon, yang memiliki elemen air sebagai dominasi alaminya, memiliki sifat dasar untuk mengalir, memberi kehidupan, dan menyejukkan lingkungan di sekitarnya. Secara spiritual, ketika seseorang lahir dengan pasaran pon, mereka membawa kontrak batin dengan semesta. Kontrak itu berbunyi, selama engkau menjaga tanganmu untuk tetap memberi, maka semesta akan menjaga tubuhmu dari mara bahaya. Ini bukanlah transaksi dagang, melainkan sebuah harmoni. Pemilik Weton Pon yang memahami Karmic Balance akan menyadari bahwa setiap senyuman yang ia berikan kepada orang yang sedang kesulitan, setiap bantuan kecil yang ia ulurkan tanpa pamrih, dan setiap kata-kata bijak yang ia sampaikan untuk menenangkan hati orang yang gelisah, semuanya tercatat sebagai tabungan energi perlindungan. Namun, waspadalah. Ada sisi lain dari hukum ini. Karena perlindungan bagi orang Pon begitu kuat, maka keseimbangan harus dijaga dengan ketat. Jika seorang pemilik Weton Pon mulai berbelok arah, menjadi sombong, zalim, atau menggunakan kecerdasan intuisinya untuk mencurangi orang lain, maka hukum karma akan bekerja dengan kecepatan yang sama. Perisai itu bisa melemah, atau bahkan berbalik menjadi jebakan. Semesta memiliki sistem deteksi yang sangat akurat terhadap niat hati seseorang. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sebagai pemilik Weton Pon? Jadilah mata air bagi lingkungan Anda. Jangan menunggu kaya untuk berbagi, karena keberkahan bukan hanya soal uang. Berbagi waktu, berbagi tenaga, atau sekadar berbagi doa untuk kebaikan orang lain adalah investasi terbesar Anda. Ketika Anda membantu orang lain keluar dari masalah mereka, secara tidak langsung Anda sedang memperkuat pagar gaib yang melindungi diri Anda sendiri. Seringkali, musibah yang seharusnya menimpa Anda, dibelokkan oleh semesta karena Anda pernah menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Inilah yang disebut dengan keberuntungan yang terencana. Anda selamat bukan karena nasib baik semata, melainkan karena Anda telah mengumpulkan cukup banyak investasi kebaikan yang melindungi langkah kaki Anda. Di dunia ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Segala hal yang terjadi adalah hasil dari energi yang kita pancarkan. Bagi Anda pemilik Weton Pon, jagalah aura Anda tetap bersih melalui laku kebaikan. Karena pada akhirnya, perlindungan yang paling tangguh bukanlah jimat atau benda magis, melainkan ketulusan hati yang memancar keluar dan membuat alam semesta merasa berhutang untuk terus menjaga Anda tetap aman dan selamat. Refleksi menjadi pemenang yang membumi. Kini, kita telah sampai di penghujung perjalanan. Setelah membahas dari sisi elemen air, perlindungan batin, ketajaman intuisi, hingga hukum karma yang menyertainya, mungkin muncul sebuah pertanyaan besar di benak Anda. Apakah menjadi pemilik Weton Pon lantas menjamin hidup saya akan selalu mulus tanpa hambatan? Jawabannya adalah, tentu saja tidak. Perlu kita luruskan kembali agar tidak menjadi kesalahpahaman spiritual. Weton bukanlah jimat, dan weton bukanlah takdir mati yang memaksa Anda untuk menjadi sosok yang tak tersentuh oleh masalah. Weton hanyalah sebuah cetak biru, atau potensi dasar yang diberikan oleh semesta saat Anda pertama kali mengembuskan napas di dunia. Menjadi Weton Pon tidak membuat Anda kebal dari kesulitan. Anda akan tetap merasakan kesedihan, Anda akan tetap menemui kegagalan, dan Anda akan tetap berhadapan dengan badai kehidupan. Namun, perbedaannya adalah pada cara Anda merespons badai tersebut. Pemilik Weton Pon bukanlah orang yang hidupnya tanpa masalah, melainkan orang yang memiliki peta jalan
yang lebih jernih. Saat orang lain terombang-ambing oleh kepanikan, Anda memiliki kompas intuisi. Saat orang lain hancur karena ego, Anda memiliki ketenangan batin. Saat orang lain kehilangan arah, Anda memiliki kedekatan dengan hukum sebab akibat, karma. Inilah yang membuat Anda seringkali tampak selalu selamat. Anda selamat karena Anda mampu mengubah cara pandang, mengubah cara bertindak, dan mengubah cara Anda menyikapi setiap jengkal kehidupan. Disinilah tantangan terbesarnya, kerendahan hati. Bahaya terbesar bagi pemilik weton pon adalah kesombongan. Terkadang, karena sering merasa dilindungi dan selalu lolos dari lubang jarum, muncul rasa percaya diri berlebih yang bisa berubah menjadi sikap meremehkan masalah. Ingatlah, perlindungan semesta itu ibarat napas. Ia ada selama Anda terus menjaganya dengan laku yang benar. Jika Anda mulai sombong, jika Anda mulai melukai sesama, atau jika Anda merasa bahwa keselamatan Anda adalah hasil dari kehebatan diri sendiri semata, maka disitulah pagar gaib Anda akan perlahan-lahan runtuh. Jadi, apa langkah nyata yang bisa Anda ambil setelah ini? Pertama, berdamailah dengan proses. Jangan takut saat masalah datang. Lihatlah setiap kesulitan bukan sebagai musuh yang harus dilawan dengan kemarahan, melainkan sebagai ujian untuk mengasah intuisi dan ketenangan Anda. Kedua, perluas kebermanfaatan. Jadikan diri Anda sebagai jembatan bagi kebahagiaan orang lain. Seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, jadilah pribadi yang rendah hati namun mampu menghidupi banyak orang. Ketiga, dan yang paling penting, kembalikan semuanya kepada Sang Pencipta. Weton hanyalah hitungan, primbon hanyalah catatan. Namun, takdir tertinggi tetap berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan jadikan primbon sebagai pedoman utama yang menggeser kepercayaan Anda kepada Tuhan. Jadikan primbon ini hanya sebagai cermin untuk mengenal diri, mengenal potensi, dan memperbaiki kualitas diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Pada akhirnya, seseorang yang benar-benar selamat dari kesialan bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang selalu bangkit dengan batin yang lebih kuat, hati yang lebih jernih, dan jiwa yang selalu berserah. Anda adalah pemenang, bukan karena Anda tidak pernah kalah, tapi karena Anda tahu cara untuk tetap berdiri tegak di tengah dunia yang terus berubah. Jadilah weton pon yang bersinar, yang meneduhkan, dan yang selalu membawa kedamaian bagi semesta di sekitar Anda. Itulah rahasia di balik weton pon yang dikenal selalu selamat dari kesialan. Namun ingat, weton hanyalah hitungan, nasib tetap ada di tangan Sang Pencipta. Jadikan primbon ini sebagai sarana untuk lebih mengenal diri sendiri dan meningkatkan rasa syukur. Apakah Anda atau pasangan Anda lahir di pasaran pon? Coba ceritakan pengalaman mistis atau keberuntungan tak terduga yang pernah Anda alami di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca komentar kalian satu persatu. Jangan lupa like video ini agar energi baiknya semakin tersebar luas. Sampai jumpa di pembahasan weton berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak. Salam Rahayu.